Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantika Ayu Budiono dari kelas 10I, absen 29. Perkenalkan, nama saya Syafan Aula Holikin, absen 33 dari kelas 10I. Nama saya Jafar Razaki dari kelas 10I, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Kamarina Syaratul Fitriya, nomor absen 26 dari kelas 10I. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyebab dari wabah ini adalah coronavirus jenis baru yang disebut dengan Novel Coronavirus 2019. Penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama dengan virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome dan Middle East Respiratory Syndrome. Pada saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 di seluruh dunia mencapai 197 juta kasus, dan jumlah kasus kematiannya mencapai sekitar 4,2 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia, kasus positif COVID-19 berjumlah kisaran 3,33 juta kasus, dan jumlah kasus kematiannya mencapai sekitar 90.552 jiwa. Pada tanggal 30 Juli, Indonesia berada di urutan nomor 14 negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Ada berbagai macam cara penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, menyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat melakukan hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak yang dekat. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Virus corona bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu, virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata dan disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Apabila kita terinfeksi COVID-19, hal tersebut menyebabkan kita mengalami beberapa gejala. Antara lain, yang pertama, gejala yang paling umum seperti demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Yang kedua, gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan juga ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang ketiga, gejala serius seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan juga hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Dan hal yang paling buruk apabila terinfeksi oleh COVID-19 adalah dapat menyebabkan kematian. Pencegahan. Ada beberapa cara pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak tertular atau terinfeksi dari virus COVID-19 ini, yaitu yang pertama dengan membatasi lingkaran sosial. Dengan mengurangi jumlah orang-orang dalam lingkaran sosial juga baik dilakukan untuk mencegah resiko penularan virus corona apapun bentuk variannya. Yang kedua, batasi belanja secara langsung. Di tengah situasi pandemi ini, sebaiknya seseorang mempersingkat waktu yang dia habiskan untuk berbelanja.
Yang ketiga, pikirkan kembali pengaturan kerja dan sekolah. Ketika tak memungkinkan melakukan pertemuan secara online dan memerlukan pertemuan secara offline, maka yang bisa dilakukan adalah memindahkan pertemuan kerja di luar ruangan. Yang keempat, perhatikan penggunaan masker yang benar. Berdasarkan CDC, masker kain mungkin dapat menawarkan perlindungan terhadap virus corona. Namun, sebisa mungkin gunakanlah masker yang pas. Dan lebih baik lagi jika Anda menggunakan masker bedah atau masker N95. Yang kelima, sering-seringlah mencuci tangan. CDC terus merekomendasikan agar mempraktikkan kebersihan yang baik dengan sering-sering mencuci tangan dengan sabun setidaknya 20 detik. Jika tidak, Anda dapat memakai hand sanitizer dengan kandungan alkohol setidaknya 60%. Dan cara yang terakhir yaitu cara yang keenam dengan vaksinasi. Brownstein mengatakan vaksin mengkodekan sejumlah protein lonjakan sehingga adanya mutasi yang seharusnya tidak membatasi efektivitas vaksin. Vaksin yang pasti sangat penting untuk memperlambat penyebaran virus dan mengurangi keparahan penyakit. Ada 7 macam jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Yang kedua, vaksin COVID-19 China National Pharmaceutical Group Corporation Sinopharm. Yang ketiga, vaksin COVID-19 Moderna. Yang keempat, vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech. Yang kelima, vaksin COVID-19 Sinovac. Yang keenam, vaksin COVID-19 Novavax. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Dari 7 jenis vaksin ini, ada 3 vaksin yang telah diterima stoknya dan sudah dilakukan dalam proses pelaksanaan vaksin, yaitu vaksin Oxford AstraZeneca, vaksin Sinovac, dan vaksin PT Bio Farma. Mengatasi COVID-19. Jika kalian terkena COVID-19, ada beberapa cara mengatasinya. Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 terbagi menjadi beberapa kategori dengan perbedaan pengobatan pula. Yang pertama, gejala ringan. Berbagai gejala ringan ini biasanya dapat membaik sendiri dalam waktu 7 hingga 10 hari. Nah, bagi mereka yang merasakan gejala ringan ini cukup dengan melakukan isolasi mandiri di rumah selama setidaknya 14 hari. Pasien bisa melakukan perawatan sendiri dengan tetap terhidrasi, minum paracetamol, istirahat yang cukup, selalu pantau gejala, dan mengisolasi diri. Yang kedua, mengatasi gejala sedang. Gejala sedang bisa dirasakan 7 hingga 14 hari. Di kondisi gejala COVID-19 tingkat sedang, pasien sebenarnya masih bisa melakukan perawatan sendiri atau dibantu orang rumah. Namun, perlu melakukan perawatan yang lebih intensif meski isolasi di rumah untuk menghindari bertambah parahnya gejala. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan berkonsultasi dengan dokter melalui layanan telemedicine, agar bisa mendapatkan arahan medis terutama tentang obat atau vitamin apa yang harus dikonsumsi untuk meringankan gejala. Namun, jika gejala yang Anda rasakan semakin parah, sebaiknya segera hubungi rumah sakit terdekat atau layanan medis terdekat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah gejala berat. Salah satu tanda gejala berat untuk diperhatikan yaitu penderita COVID-19 mengalami gejala menyerupai infeksi paru-paru atau pneumonia. Ini ditandai dengan sesak napas parah hingga membuat penderitanya sulit bernapas hingga berbicara. Penderita yang mengalami gejala ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Dikhawatirkan beresiko tinggi terkena komplikasi berbahaya seperti gagal napas, hipoksia, atau kekurangan oksigen hingga shock. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.